Menurut cerita rakyat yang masih hidup di kalangan masyarakat, konon sebelum zaman penjajah, kota Puruk Cahu adalah bermula dari sebuah perkampungan penduduk dengan nama Likunpuan di pinggir Sungai Barito, tepatnya terletak tidak jauh dari muara Sungai Beriwit, yaitu anak Sungai Barito. Perkampungan Likunpuan dibangun oleh suku Dayak Murung Dayak Siang dan selanjutnya diikuti oleh suku Bakumpai. Likunpuan berasal dari kata likun yang artinya teluk, dan puan adalah tumbuhan sejenis kulur yang apabila buahnya sudah matang, isi buahnya berwarna merah dan manis rasanya. Masyarakat perkampungan Likunpuan hidup sejahtera, tentram, rukun, dan damai. Masyarakatnya hidup sejahtera karena alam sekitar sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga dalam memenuhi kebutuhan pangan sangatlah gampang bagi mereka. Hutan yang masih perawan, lahan pertanian yang subur, segala jenis satwa dan ikan masih banyak. Tidak ada istilah rawan pangan. Juga mereka tidak ada mengenal kata busung lapar. Seluruh masyarakat hidup dengan nilai budaya dan kebiasaan pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Maklum, pada zaman dahulu, masyarakatnya dapat tentram karena semua masyarakatnya taat akan hukum, walaupun doktrin dan sanksi masih tidak tertulis. Sangat jarang terjadi tindakan kriminal, tidak terdengar pelanggaran hak asasi manusia, jauh dari rasa saling curiga, berkembang budaya, kejujuran, dan bertanggung jawab. Aura kedamaian juga sangat terasa. Masyarakat hidup berdampingan dengan rukun, diikat oleh kentalnya rasa persaudaraan. Saat itu manusia dipandang semua sama, tidak ada rasa lebih mulia atau hina. Bahkan dalam menyelesaikan pekerjaan seperti berladang, membangun rumah kediaman, dan melaksanakan upacara keagamaan selalu dilaksanakan gotong royong. Rasa solidaritas juga sangat tinggi, baik dalam memberikan bantuan berupa moral ataupun material, dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Apabila salah satu warga mendapat ikan atau binatang, selalu dibagi rata. Tertanam kebiasaan lebih bangga bisa memberi dan sangat malu menjadi peminta-minta. Di antara penduduk Likunpuan, terdapat seorang janda dengan kedua anaknya. Yang sulung bernama Caha dan si bungsu bernama Sakah. Suaminya telah lama meninggal karena sakit. Sejak kematian suaminya, ia berperan sebagai ibu sekaligus menjadi ayah bagi kedua anaknya. Hidup mereka cukup memprihatinkan. Tinggal di ladang, rumah pun hanya berupa pondok. Mereka sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lain. Setelah kedua putranya dewasa, kehidupan mereka pun mulai mengalami peningkatan. Ibu janda ini tidak lagi kerja keras. Semua kebutuhan pokok dipenuhi oleh Caha dan Sakah. Bahkan mereka tidak lagi tinggal di pondok karena Caha dan Sakah sudah mendirikan rumah betang di sebuah bukit tidak jauh dari perkampungan Likunpuan. Sakah sudah dewasa dan menikah dengan seorang gadis dari Likunpuan. Sebagaimana adat suku Dayak, apabila sudah menikah, laki-laki harus mengikuti istrinya. Demikian juga halnya Sakah. Ia harus berpisah dengan ibu dan kakaknya untuk tinggal bersama istrinya. Sepeninggal Sakah,
Caha hanya hidup berdua dengan ibunya di Betang. Mereka berdua sangat jarang berkomunikasi dengan orang lain, seakan-akan terisolasi dari orang lain. Maklum, karena saat itu jumlah manusia masih sedikit, dengan pola hidup agraris dan tergantung dari alam. Pada suatu ketika, Likunpuan mengalami bencana. Buah-buahan gagal berbuah. Padi pun mengalami gagal panen dan alam terasa kurang bersahabat. Semua penduduk merasa resah karena tidak biasanya hal ini terjadi. Untuk mencari solusi atas masalah ini, warga Likunpuan mengadakan musyawarah. Dari musyawarah tersebut, warga berkesimpulan mengadakan upacara Naah Antang, yaitu sebuah acara dalam agama Hindu Keharingan. Upacara tersebut bertujuan untuk memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas persoalan yang dialami umat manusia. Setelah semua sarana sudah siap, upacara Naah Antang pun dilaksanakan. Seorang rohaniawan Hindu disebut Basi mengucapkan mantra Nawai dengan posisi menghadap timur. Setelah selesai, Basi mengucapkan mantra. Tiba-tiba muncul seekor burung elang, dan biasa orang dulu sebut dengan Antang Taah, yaitu simbol kemahakuasaan Tuhan dalam memberikan petunjuk. Benar saja petunjuk pun datang, dan elang itu pun berputar selama 3 kali, yang putarannya di arah sebelah kiri Basi, tempat upacara dilaksanakan, tepatnya di atas Betang, tempat tinggal Caha bersama ibunya. Kemudian burung elang itu pun menghilang entah kemana. Dari hasil petunjuk dalam upacara Naah Antang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya bencana yang mereka alami semuanya berhubungan dengan Caha dan ibunya. Oleh para tokoh-tokoh Keharingan, maka Caha dan ibunya dipanggil untuk dimintai keterangan tentang apa yang telah mereka perbuat. Atas pengakuan Caha dan ibunya, ternyata mereka telah melakukan hubungan terlarang selayaknya suami istri. Karena perbuatan Caha dan ibunya melanggar norma agama dan norma susila, sehingga mencemari kesucian alam lingkungan, maka Caha dan ibunya dikenakan sanksi, yaitu mensucikan alam lingkungan dengan mengadakan upacara Nawai Ono. Sejak peristiwa inilah, maka masyarakat Likunpuan memberikan nama gunung tersebut dengan nama Puruk Cahu. Kata Puruk Cahu berasal dari bahasa Dayak Murung, yaitu Puruk yang berarti gunung dan Cahu yang berarti kualat. Jadi, Puruk Cahu artinya adalah gunung kualat, mengandung makna bahwa pada gunung tersebut telah terjadi peristiwa pelanggaran norma agama dan norma susila, sehingga menyebabkan bencana. Karena malu atas peristiwa tersebut, maka Caha meninggalkan Betang, mudik ke Sungai Briwit, dan akhirnya menetap di Liang Pandan, atau yang biasanya disebut dengan Sanggarahan. Sedangkan ibunya beserta Singasakah sekeluarga juga turut mengasingkan diri di Kurung Pajang, yaitu tepatnya antara Puruk Cahu dengan desa Tinotali sekarang.